Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Eripa MPD, pengawas SD Kecamatan Beji, Kota Depok, akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan dengan judul Strategi Pendampingan Ikan Remang Meningkatkan Kemampuan Kepala Sekolah dalam melakukan bimbingan refleksi kepada guru di SDN Kramat Beji, Kota Depok. Situasi yang saya temukan sebelum melakukan strategi pendampingan ikan remang kepada kepala sekolah SDN Kramat Beji adalah: yang pertama, refleksi dan perbaikan oleh guru belum rutin dan membudaya, serta belum sepenuhnya bisa merancang strategi perbaikan untuk pembelajaran seterusnya. Kemudian yang kedua, refleksi atas praktik mengajar masih belum melibatkan pemikiran kritis tentang pengalaman mengajar, umpan balik dari siswa, serta analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan. Ketiga adalah penerapan praktek inovatif masih sangat perlu lagi ilmunya. Hasil raport pendidikan tahun 2023-2024 di SDN Kramat Beji dalam kualitas pembelajaran terdapat nilai 59,34% untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Sedangkan untuk refleksi atas praktek mengajar nilainya 63,73%. Tantangan strategi pendampingan ikan remang adalah: pertama, peran pengawas dalam menyikapi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kemudian yang kedua, Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian yang ketiga, sekolah harus memberikan pembelajaran mendalam. Dan yang keempat, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kemudian yang kelima, kompetensi kepala sekolah. Dan terakhir keenam, refleksi pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun aksi yang saya lakukan adalah strategi pendampingan ikan remang. I-nya inovasi, K-nya melakukan, R-nya refleksi, dan M-nya menyenangkan. Jadi, strategi ikan remang ini adalah suatu strategi pendampingan yang dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah dengan cara inovasi, melakukan refleksi yang menyenangkan. Strategi pendampingan ikan remang ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Dalam tahap perencanaan ini, pertama melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, guru tentang identifikasi tujuan dan sasaran refleksi. Kemudian yang kedua, memilih metode refleksi yang sesuai. Lalu yang ketiganya, membuat jadwal refleksi. Yang keempatnya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai pedoman membangun proses refleksi. Kepala sekolah diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait refleksi yang sudah dilakukan, seperti: apakah ibu sudah terbiasa melakukan refleksi? Apa saja contoh kegiatan refleksinya? Lalu bagaimana refleksi yang dilakukan? Apakah refleksi yang dilakukan itu bervariasi? Refleksi kegiatan guru tentang pembelajaran yang sudah dilakukan apa saja? Lalu seberapa pentingkah kepala sekolah melakukan inovasi refleksi yang menyenangkan? Selanjutnya dalam pelaksanaan ini, pengawas dan kepala sekolah berdiskusi tentang pentingnya refleksi. Kemudian masih berdiskusi juga mencoba menggunakan strategi ikan remang.
Lalu, kepala sekolah melakukan refleksi dengan guru terkait refleksi pembelajaran yang menggunakan pendekatan ikan remang. Selanjutnya, pengawas melakukan evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Dan terakhir, sebagai pengingat dan menyegarkan suasana, semuanya menyanyikan lagu Ayo Merefleksi dengan nada Oh Tak Mungkin. Ayo kawan, budayakanlah refleksi, jadikanlah itu sebagai kebutuhan. Boleh menulis jurnal dan juga diskusi. Selanjutnya, evaluasi. Pada tahap ini, pengawas bersama kepala sekolah dan guru melaksanakan evaluasi yang hasilnya adalah pertama, sebaiknya kegiatan pendampingan dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua, perlunya memaksimalkan kegiatan komunitas belajar agar guru terbiasa meregulasi diri dan sama-sama berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, perlu adanya penguatan dari pihak terkait. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah melakukan pendampingan dengan menggunakan strategi ikan remang, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Adanya kenaikan 4,70% dalam reaksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang di tahun 2023-2024 mulanya 59,34% menjadi 64,04% di tahun 2024-25. Kemudian dalam refleksi atas praktik juga mengalami kenaikan yang di tahun 2023-2024 terdapat 63,73%, naik di tahun 2024-25 menjadi 72,78%. Strategi pendampingan ikan remang secara mendalam dan berkelanjutan. Kemudian diperlukan kolaborasi praktik baik dalam komunitas belajar. Kesimpulan dan saran, strategi pendampingan ikan remang sangat berdampak baik bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Bagi kepala sekolah, lebih memahami tentang pentingnya melakukan inovasi refleksi yang menyenangkan. Bagi guru, mereka akan lebih kreatif dan lebih leluasa meregulasi diri. Dan bagi peserta didik, terpenuhinya hak-haknya. Jadi, strategi pendampingan ikan remang menjadi solusi dalam meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan bimbingan refleksi kepada guru. Mari kita terus berinovasi melakukan refleksi yang menyenangkan untuk kualitas pembelajaran yang semakin berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Demikian praktik baik yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan yang semakin maju dan bermutu. Mari kita menangkap ikan remang dari Indramayu. Berinovasilah refleksi yang menyenangkan, pendidikan lebih maju dan bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata refleksi itu harus berinovasi dan menyenangkan dan juga menambah pengalaman baru. Terima kasih. Inovasi refleksi bervariasi ini mempunyai dampak yang sangat positif terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi refleksi ini juga bisa kita lakukan kepada anak didik kita di dalam kelas. Betul tidak teman-teman? Dengan refleksi inovatif yang menyenangkan, saya jadi tahu kekurangan dan kelebihan saya saat mengajar. Untuk saya pribadi, refleksi yang menyenangkan tidak hanya selalu hasil akhir, tetapi bagaimana prosesnya kita merasa dan apa yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut. Terima kasih.